Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan materi dari kelompok 2 yang berjudul Budaya dan Klasifikasi Akuntansi. Adapun anggota dari kelompok 2 yang pertama Ikram Mulafarda, yang kedua Melsa Safitri, yang terakhir Nol Kurnia. Sebelum masuk ke materi, perlu diketahui bahwa pengertian akuntansi internasional adalah akuntansi untuk transaksi internasional, perbandingan prinsip akuntansi antar negara yang berbeda, dan harmonisasi sebagai standar akuntansi dalam bidang kewenangan pajak, auditing, dan bidang akuntansi lainnya. Akuntansi juga harus berkembang agar mampu memberikan informasi yang diperlukan dalam pengambilan keputusan di perusahaan pada setiap perubahan lingkungan bisnis. Adapun materi yang pertama yaitu akuntansi dan nilai budaya. Budaya bersifat pervasif yang menyebar ke seluruh subkultur pekerjaan dan organisasi, sehingga perlu pembahasan yang lebih komprehensif mengenai perkembangan serta klasifikasi yang bertujuan agar dicapai pemahaman yang lebih baik, seperti yang pertama, sejauh mana kesamaan dan perbedaan antara akuntansi, yang kedua, pola perkembangan sistem akuntansi nasional individual serta potensi perubahannya, yang ketiga, faktor-faktor yang menyebabkan mengapa beberapa sistem memiliki pengaruh yang dominan sementara yang lain tidak, yang keempat, dimensi budaya nasional, yang kelima, nilai-nilai akuntansi, dan yang terakhir yaitu pendekatan dan klasifikasi akuntansi. Materi yang kedua yaitu 4 pendekatan terhadap perkembangan akuntansi. Yang pertama, berdasarkan pendekatan makroekonomi. Praktik akuntansi didapatkan dari dan dirancang untuk meningkatkan tujuan makroekonomi nasional. Tujuan perusahaan umumnya mengikuti dan bukan memimpin kebijakan nasional, karena perusahaan bisnis mengkoordinasikan kegiatan mereka dengan kebijakan nasional. Yang kedua, berdasarkan pendekatan mikroekonomi. Akuntansi berkembang dari prinsip-prinsip mikroekonomi. Fokusnya terletak pada perusahaan secara individu yang memiliki tujuan untuk bertahan hidup. Untuk mencapai tujuan ini, perusahaan harus mempertahankan modal fisik yang dimiliki. Yang ketiga, berdasarkan pendekatan disiplin independen. Akuntansi berasal dari praktik bisnis dan berkembang secara ad hoc dengan dasar perlahan-lahan dari pertimbangan dan coba-coba dari kesalahan. Akuntansi dianggap sebagai fungsi jasa yang konsep dan prinsipnya diambil dari proses bisnis yang dijalankan dan bukan dari cabang keilmuan seperti ekonomi. Yang terakhir, berdasarkan pendekatan yang seragam. Akuntansi distandardisasi dan digunakan sebagai alat untuk kendali administratif oleh pemerintahan pusat. Keseragaman dalam pengukuran, pengungkapan, dan penyajian akan memudahkan informasi akuntansi dalam mengendalikan seluruh jenis bisnis. Klasifikasi akuntansi. Klasifikasi akuntansi internasional. Klasifikasi merupakan dasar untuk memahami, menganalisis, mengapa dan bagaimana sistem akuntansi nasional berbeda. Tujuan dari klasifikasi adalah mengelompokkan sistem akuntansi keuangan menurut karakteristik khususnya. Klasifikasi mengungkapkan struktur dasar di mana anggota kelompok memiliki kesamaan dan yang membedakan kelompok yang beraneka ragam satu sama lain. Dengan klasifikasi, kita akan lebih mudah dalam membandingkan, menganalisis, dan memahami praktik akuntansi yang berlaku secara umum di dunia. Akuntansi dapat diklasifikasikan sesuai dengan sistem hukum suatu negara. Sistem hukum, akuntansi hukum versus kodifikasi hukum. Yang pertama itu akuntansi dalam negara-negara hukum umum memiliki karakter berorientasi terhadap penyajian wajar, transparansi, dan pengungkapan penuh dan pemisahan antara akuntansi keuangan dan pajak. Yang kedua itu akuntansi dalam negara-negara yang menganut kodifikasi hukum memiliki karakteristik orientasi legalistik, tidak memberikan pengungkapan dalam jumlah kurang dan kesesuaian antara akuntansi keuangan dan pajak. Sistem praktik akuntansi penyajian wajar versus kepatuhan hukum. Perbedaan antara penyajian wajar dan kesesuaian hukum menimbulkan pengaruh yang besar terhadap banyak permasalahan akuntansi seperti yang
pertama itu diferensiasi, di mana beban ditentukan berdasarkan penurunan kegunaan suatu aset selama masa manfaat ekonomi atau jumlah yang ditentukan untuk tujuan pajak. Yang kedua itu sewa guna usaha yang memiliki substansi pembelian aset tetap diperlakukan seperti sewa operasi yang biasa atau kepatuhan hukum. Yang ketiga itu pensiun, dengan biaya yang diakui pada saat dihasilkan oleh karyawan atau dibebankan menurut dasar dibayar pada saat berhenti bekerja. Pengaruh terhadap perkembangan akuntansi. Kultur dan akar sejarah suatu negara merupakan langkah awal untuk mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap akuntansi. Kultur merupakan elemen penting yang harus dipertimbangkan untuk mengetahui bagaimana sebuah sistem sosial berubah karena pengaruh kultur. Yang pertama itu norma dan nilai suatu sistem. Yang kedua itu perilaku kelompok dalam interaksi di dalam dan di luar sistem. Sekian pemaparan